Namaku Lastri. Di usiaku yang genap setengah abad, aku telah belajar bahwa kecantikan bukan lagi soal wajah yang kencang, melainkan soal bagaimana tubuh ini bercerita. Tubuhku matang dengan cara yang provokatif. Payudaraku yang masih berisi seringkali membuat kancing kebaya kutu baru yang kupakai terasa sesak, dan pinggulku yang lebar menciptakan irama yang dalam setiap kali aku berjalan di antara kompor-kompor besar di dapur cateringku. Dapur adalah panggungku. Di tengah uap nasi yang mengepul dan aroma rempah yang tajam, aku adalah ratunya. Keringat seringkali mengalir di sela-sela dadaku, membasahi kain kemben atau daster tipis yang kupakai agar tidak gerah. Aroma tubuhku, campuran antara keringat halus, bedak dingin, dan wangi bumbu pawon, ternyata adalah candu bagi pria-pria di lingkunganku. Suamiku, Pak Kromo, 55 tahun, adalah pria yang lurus dan taat. Ia bekerja sebagai penjaga gudang semen yang waktunya habis untuk beribadah dan bekerja. Ia pria baik, namun gairahnya telah lama padam tertimbun usia dan kelelahan. Di ranjang, ia hanya memberikan punggung yang dingin, sementara darahku masih bergejolak, menugut kehangatan yang lebih dari sekedar pelukan formal. Ketidakpuasan itu membawaku pada sebuah hubungan gelap yang berbahaya dengan Indra, 32 tahun, seorang kontraktor muda yang sering memesan catering dariku untuk proyek-proyek perumahannya. Indra adalah api. Ia muda, tangguh, dan memiliki tatapan yang selalu lapar setiap kali melihatku sedang berkeringat di dapur. Bu Lastri, sambelnya hari ini pedas sekali, seperti orang yang membuatnya. Bisik Indra suatu sore di pojok dapur saat para pekerja cateringku sudah pulang. Ia berdiri sangat dekat di belakangku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya menembus daster batikku yang lembab. Tangannya yang besar dan kuat mulai merayap di pinggangku, meraba lekuk tubuh matangku yang selama ini diabaikan oleh Pak Kromo. Aku mendesah pelan, membiarkan uap masakan menutupi rona merah di wajahku. "Mas Indra, jangan bercanda, saya sudah tua," kataku lemah, namun aku justru menyandarkan punggungku ke dadanya yang bidang. "Usia hanya angka, Bu. Tubuh ibu jauh lebih menggoda daripada gadis-gadis muda yang pernah saya kenal. Ibu seperti anggur tua, semakin matang, semakin memabukkan," bisiknya tepat di telingaku sambil memberikan kecupan panas di tengkukku yang basah oleh keringat. Perselingkuhan itu berawal dari sana. Di balik kesibukan menyiapkan nasi kotak untuk ribuan buruh, aku dan Indra menjalin kasih di sudut-sudut gelap dapur atau di hotel-hotel kelas melati saat aku beralasan sedang belanja bahan makanan. Aku merasa hidup kembali. Aku merasa menjadi wanita utuh saat tangan muda Indra menjelajahi setiap inci kulitku yang mulai melonggar namun tetap sensitif. Namun, di balik gairah yang membara itu, aku mulai melakukan kesalahan besar. Untuk menuruti gaya hidup Indra yang mewah dan agar ia tetap bertahan di sampingku, aku mulai melakukan kecurangan dalam bisnis cateringku. Aku mengurangi kualitas bahan makanan, menggunakan minyak goreng bekas berkali-kali, dan bahkan menggunakan bahan pengawet berbahaya agar makanan tidak cepat basi di proyek. "Yang penting untungnya besar, Bu. Kita butuh uang untuk liburan kita bulan depan," hasut Indra setiap kali aku merasa ragu. Aku menutup mata dari jeritan hati nuraniku. Aku dibutakan oleh gairah terlarang dan haus akan kasih sayang pria muda. Aku tidak sadar bahwa setiap suap nasi yang kukirimkan ke proyek-proyek Indra adalah racun yang aku tebar, dan setiap desahan nikmat yang kukeluarkan bersama Indra adalah langkah yang membawaku menuju jurang kehancuran. Malam itu, saat Pak Kromo sedang mengaji di ruang tamu, aku sedang sibuk membalas pesan-pesan erotis dari Indra di dalam kamar mandi. Aku melihat bayanganku di cermin yang beruap, seorang wanita matang yang tampak cantik namun sebenarnya sedang membusuk dari dalam. Inilah awal dari labirin dosaku, sebuah perjalanan sensual yang akan berakhir pada sebuah penebusan yang sangat menyakitkan. Panas dapur di siang bolong itu tidak sebanding dengan bara yang menyulut rongga dadaku setiap kali ponselku bergetar. Indra baru saja mengirimkan sebuah foto dirinya yang bertelanjang dada di dalam mobil dengan pesan singkat yang membuat area di bawah daster batikku berdenyut. "Aku tunggu di gudang belakang jam 2. Aku rindu wangi bumbu dan keringatmu." Aku menoleh ke arah ruang tengah. Pak Kromo sedang duduk di kursi kayu tua.
asik membersihkan kacamata bacanya sebelum berangkat ke gudang semen. Lelaki itu begitu tenang, begitu datar. Ia tidak tahu bahwa istrinya, wanita yang ia nikahi 30 tahun, sedang terbakar oleh nafsu yang seharusnya sudah padam. Ibu hari ini masaknya banyak, kelihatannya capek sekali, keringatnya sampai membasahi daster begitu, ujar Pak Kromo lembut, matanya menatap leherku yang berkilat karena peluh. Iya Pak, pesanan untuk proyek Mas Indra bertambah lagi. Harus selesai sebelum jam 3. Jawabku dengan suara yang sengaja kubuat tenang, meski tanganku gemetar saat mengulek cabai. Begitu Pak Kromo berangkat, aku segera mengunci pintu depan. Aku masuk ke kamar mandi, mengguyur tubuh matangku dengan air dingin, namun rasa panas itu tetap ada. Aku mengenakan kebaya kutu baru tanpa kancing, hanya diikat dengan peniti di bagian tengah yang menonjolkan belahan dadaku yang berisi. Aku menyemprotkan parfum aroma melati yang kental, aroma yang Indra bilang sangat berbahaya. Di gudang belakang, di antara tumpukan karung beras dan peti telur, Indra sudah menunggu. Begitu pintu tertutup, ia langsung menyambar pinggulku, menarikku hingga tubuh kami tak menyisakan jarak. Gairahnya terasa keras menekan perutku. Ibu selalu tahu cara membuatku gila. Bisik Indra, tangannya yang kasar mulai merayap masuk ke balik kain kebayaku, meremas daging matangku dengan rakus. Di atas tumpukan karung beras, di tengah aroma apek budang yang bercampur dengan wangi melati dan gairah, aku menjerahkan diriku sepenuhnya. Setiap sentuhan Indra terasa seperti sengatan listrik yang melumpuhkan akal sehatku. Di usia 50 tahun, aku merasa menjadi pusat semesta, dipuja oleh pria yang jauh di bawahku. Namun, di tengah pergulatan yang erotis itu, Indra membisikkan sesuatu yang membuatku tersentak. Bu, daging ayam untuk besok pakai yang dari supplier langgananku saja. Harganya setengah harga pasar. Agak layu sedikit tidak apa-apa. Kalau sudah dibumbu kuning dan digoreng kering, para buruh itu tidak akan tahu. Aku sempat ragu. Tapi mas, kalau mereka sakit perut bagaimana? Indra menciumi leherku. Lidahnya memberikan sensasi yang membuat pertahananku runtuh. Mereka itu kuli, Bu. Perut mereka kuat. Lagi pula, untung dari penghematan ini bisa kita pakai untuk beli perhiasan baru buat ibu. Atau mungkin hotel yang lagi bagus minggu depan. Keserakahan dan nafsu adalah kombinasi yang mematikan. Aku menyetujui usulnya. Sejak hari itu, cateringku bukan lagi tempat penyedia gizi, melainkan dapur kimia. Aku menggunakan bahan-bahan sisa yang hampir busuk, menyamarkannya dengan bumbu yang tajam dan micin yang berlebihan. Uang mulai mengalir deras ke kantongku, dan hubunganku dengan Indra semakin liar, seiring dengan semakin banyaknya rahasia yang kami simpan di bawah ranjang. Namun, alam punya caranya sendiri untuk membalas. Suatu malam, Pak Kromo pulang dengan wajah pucat. Ia muntah-muntah hebat setelah mencicipi sisa ayam bumbu kuning yang kubawa pulang dari dapur catering. Ia mengeluh perutnya melilit seperti diperas. Ibu, ayamnya rasanya agak aneh. Rintihnya sambil memegangi perutnya yang keras. Aku membeku di ambang pintu. Rasa takut mulai menjalar. Apakah racun yang aku tujukan untuk orang asing kini justru memakan suamiku sendiri? Saat aku sedang sibuk merawat Pak Kromo dengan perasaan bersalah yang luar biasa, ponselku berbunyi. Ada pesan dari mandor proyek Indra. Bu Lastri, celaka. 20 orang buruh pingsan setelah makan siang tadi. Polisi dan dinas kesehatan sedang menuju ke lokasi proyek. Duniaku runtuh seketika. Gairah yang tadi membara kini berubah menjadi keringat dingin yang mematikan. Di depanku, suamiku merintih kesakitan. Dan di luar sana, dosa-dosaku mulai menagih nyawa. Kepanikan menyebar lebih cepat daripada aroma ayam busuk yang kini memenuhi dapurku. Suara sirine polisi meraung-raung di gang sempit pemukiman kami, memecah kesunyian malam yang biasanya hanya diisi oleh jangkrik dan doa-doa Pak Kromo. Aku berdiri di tengah dapur, daster batikku basah kuyup oleh keringat dingin, menempel ketat di lekuk tubuhku yang gemetar hebat. Bu Lastri, buka pintunya.
Teriakan itu disertai gedoran keras yang membuat jantungku seolah ingin melompat keluar dari belahan dadaku yang sesak. Aku menoleh ke arah kamar. Pak Kromo masih terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi setelah melewati malam yang menyiksa akibat keracunan masakan istrinya sendiri. Ia menatapku dengan mata yang sayu, namun di kedalamannya, aku melihat kilatan kecurigaan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. "Ibu, apa sebenarnya yang terjadi?" bisiknya parau. Aku tidak menjawab. Dengan tangan yang gemetar, aku meraih ponselku dan mencoba menghubungi Indra. Aku butuh dia. Aku butuh pria muda yang katanya memujaku itu untuk melindungiku. Namun panggilanku dialihkan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hingga sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Indra sudah memberikan keterangan. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa soal bahan makanan. Dia bilang ibu yang sengaja menggunakan bahan busuk untuk memperbesar keuntungan pribadi. Dia punya rekaman suara ibu saat menyetujui supplier itu. Jangan cari dia lagi. Duniaku gelap seketika. Lidah yang dulu memberikan kenikmatan surgawi di leherku, kini menjadi pedang yang menggorok leherku. Pria yang membuatku merasa kembali menjadi wanita di usia 50 tahun, ternyata hanyalah seekor ular yang baru saja mengganti kulitnya setelah kenyang memakan dagingku. Pintu depan didobrak paksa. Petugas dinas kesehatan dan polisi masuk, membawa kantong-kantong plastik berisi sampel makanan dari tempat sampahku. Aroma busuk yang selama ini kusandera di balik bumbu tajam kini menyeruak, menguasai ruangan. "Lastri binti Sumarto, Anda kami amankan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pangan yang menyebabkan puluhan orang mengalami keracunan massal," ujar petugas dengan nada dingin. Saat mereka membergol tanganku, Pak Kromo memaksa dirinya untuk bangun. Ia bersandar di pintu kamar, menatapku yang kini tampak begitu menyedihkan dengan rambut acak adapan dan kebaya yang kancingnya terlepas satu. Tatapannya tidak lagi mengandung cinta, melainkan sebuah luka yang sangat dalam. Luka karena dihianati oleh wanita yang ia anggap sebagai rumah. "Ibu, kenapa?" Hanya itu yang ia ucapkan. Aku hanya bisa tertunduk. Di dalam mobil polisi, aku merasakan dinginnya bergol menyentuh kulit pergelangan tanganku yang biasanya diusap lembut oleh Indra. Gairah erotis yang selama ini kubanggakan kini terasa seperti kotoran yang melekat di tubuhku. Aku merasa sangat kotor, bukan karena uap dapur, melainkan karena nafsu dan keserakahan yang telah membakar habis harga diriku sebagai seorang istri dan manusia. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, bayangan wajah para buruh yang kesakitan dan wajah pucat Pak Kromo terus menghantuiku. Aku menyadari bahwa ini baru awal dari hukuman duniaku. Indra telah pergi, cateringku telah hancur, dan yang tersisa hanyalah seorang wanita berusia setengah abad yang harus mempertanggungjawabkan setiap desahan dan setiap suap racun yang pernah ia berikan. Dinding sel tahanan itu lembab dan berlumut. Baunya campuran antara pesing dan keputusasaan. Di sini, di ruang sempit berjeruji besi, aku tidak lagi dikenal sebagai Bu Lastri sang ratu catering. Aku hanyalah tahanan nomor sekian yang meringkuk di sudut memeluk lututku yang gemetar. Kebaya kutu baru yang dulu menonjolkan kebanggaanku sebagai wanita matang kini telah berganti dengan seragam oranye kaku yang menyembunyikan segala lekuk tubuhku. Setiap malam, saat lampu sel yang redup mulai berkedip, bayangan-bayangan erotis bersama Indra kembali menghantuiku. Namun, sensasi panas itu kini berubah menjadi rasa mual yang hebat. Aku teringat tangan Indra yang merayap di balik daster batikku, sementara mulutnya membujukku untuk menggunakan ayam layu. Aku teringat bagaimana aku mendesah nikmat di atas karung beras, menutup mata dari fakta bahwa aku sedang menukar nyawa orang dengan kepuasan sesaat. "Masih saja melamun, Nyonya Catering," sindir seorang tahanan lain, wanita muda dengan tato di lengannya.
Katanya korbanmu ada yang kritis. Bagaimana rasanya menyuapi orang dengan maut? Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat jantungku. Air mataku jatuh membasahi lantai semen yang dingin. Di usia 50 tahun, aku baru menyadari bahwa kecantikan dan gairah yang selama ini kupuja hanyalah bungkus luar yang sangat rapuh. Saat badai datang, hanya harga diri dan kejujuran yang bisa menyelamatkan seseorang. Dan aku telah membuang keduanya demi pria yang bahkan tak sudi menyebut namaku di depan penyidik. Minggu pertama di tahanan, aku menghadapi pemeriksaan konfrontasi dengan para korban yang sudah mulai pulih. Mereka bukan orang kaya. Mereka adalah kuli bangunan dengan tangan yang lebih kasar dari tangan Pak Kromo. Pria-pria yang bekerja demi sesuap nasi untuk anak istri mereka. "Kenapa, Bu? Kami salah apa sampai Ibu tega memberi kami makanan busuk?" tanya salah satu buruh, suaranya bergetar menahan amarah. Istrinya berdiri di sampingnya, menggendong bayi yang menangis. "Uang hasil lembur suami saya habis untuk biaya rumah sakit karena masakan Ibu." Aku hanya bisa bersujud di depan mereka. Lantai kantor polisi yang berdebu menjadi saksi kehancuranku. Aku mencium kaki mereka, memohon maaf dengan suara yang parau. Gairah erotis yang dulu membuatku merasa berkuasa, kini benar-benar mati. Aku merasa seperti sampah yang lebih busuk dari ayam yang kugunakan. Namun, kejutan terbesar datang saat jam besuk. Aku mengira Pak Kromo tidak akan pernah mau melihat wajahku lagi. Namun, di balik kaca pembatas, pria itu duduk tenang. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, namun matanya masih memancarkan keteduhan yang sama. Teduh yang dulu aku anggap membosankan, namun kini sangat kurindukan. "Pak," bisikku, tanganku gemetar menyentuh kaca. Pak Kromo menatapku lama, tidak ada amarah di sana, hanya kesedihan yang tak berdasar. "Ibu, rumah terasa sangat sepi. Dapur sudah disegel polisi. Tapi yang paling kosong bukan rumah kita, melainkan hati Bapak. Bapak selalu cukup dengan apa yang kita punya. Kenapa Ibu tidak?" Aku terisak, daster oranyeku berguncang hebat. "Aku hilaf, Pak. Aku tersesat karena nafsu dan keserakahan." Aku wanita bodoh yang menukar berlian dengan kerikil tajam. Pak Kromo meletakkan telapak tangannya di kaca, tepat di posisi tanganku berada. "Bapak sudah memaafkan Ibu soal makanan itu. Tapi soal pria itu, Bapak butuh waktu, Bu. Bapak butuh waktu untuk mengerti kenapa cinta Bapak selama 30 tahun kalah oleh sentuhan orang asing dalam 3 bulan. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada vonis penjara manapun. Di balik jeruji besi ini, aku mulai memahami bahwa pengkhianatan fisikku adalah luka yang paling sulit disembuhkan. Sambil menatap punggung Pak Kromo yang menjauh, aku bersumpah di dalam hati. Jika aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku tidak akan lagi membiarkan uap nafsu membutakan mata batinku. Aku akan bertaubat, sepedih apapun jalannya. Ruang sidang itu terasa sangat dingin meski penuh sesak oleh orang yang ingin melihat Ratu Catering maut diadili. Aku duduk di kursi kayu keras di tengah ruangan, mengenakan kemeja putih sederhana dan kerudung lebar yang menutupi rambut matangku yang kini mulai memutih di beberapa bagian. Tidak ada lagi kebaya kutu baru yang provokatif, tidak ada lagi aroma melati yang memabukkan. Yang ada hanyalah aroma obat pelantai dan ketakutan yang nyata. Setiap kali jaksa membacakan dakwaan, dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Mereka memutar rekaman suara dan menunjukkan foto-foto dapurku yang kotor. Puncaknya adalah ketika Indra memberikan kesaksian melalui dokumen tertulis. Pria itu dengan licinnya mengklaim bahwa ia hanyalah korban penipuan dariku. Ia menyebutkan bahwa ia tidak pernah tahu soal kualitas bahan, dan bahwa hubungan kami, yang ia sebut sebagai godaan dari wanita tua, adalah caranya untuk tetap mendapatkan kontrak catering yang murah demi efisiensi proyek. Mendengar kata wanita tua dari bibir pria yang dulu memuja setiap inci tubuhku, hatiku hancur keping-keping. Itu adalah tamparan yang lebih keras daripada vonis hakim.
Di sana, di depan semua orang, aku menyadari bahwa baginya, aku hanyalah alat pemuas nafsu sekaligus kambing hitam yang sempurna. Saat jeda persidangan di dalam sel sementara pengadilan, seorang petugas pria yang tampak mencurigakan mendekatiku. Ia menyelipkan sebuah amplop coklat kecil ke dalam kantong seragam oranyiku. Dari seseorang yang ingin ibu tetap diam, bisiknya sebelum pergi. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu di pojok sel yang gelap. Di dalamnya ada secerik kertas dengan tulisan tangan yang sangat kukenal, beserta selembar cek dengan nominal yang sangat besar. "Bulastri sayang, aku tahu kamu sedang sulit. Terima saja semua kesalahan itu di pengadilan. Jangan sebut-sebut keterlibatanku soal supplier ayam itu. Cek ini cukup untuk membuat hidup Pak Kromo nyaman selama kamu di dalam, dan sisanya bisa kita pakai untuk memulai hidup baru setelah kamu bebas nanti. Ingat betapa panasnya malam-malam kita? Aku masih menunggumu." Darahku mendidih. Di titik ini, Indra masih mencoba menggunakan sisa-sisa gairah erotis kami sebagai alat tawar-menawar. Ia menganggapku begitu murah, sehingga bisa dibeli dengan uang dan kenangan nafsu. Aku menatap cak itu, lalu menatap bayanganku di jeruji besi. Jika aku menerima ini, aku akan selamanya menjadi budak dosa. Tiba-tiba, aku teringat ucapan Pak Kromo saat menjengukku. Bapak butuh waktu untuk mengerti kenapa cinta Bapak selama 30 tahun kalah oleh sentuhan orang asing dalam 3 bulan. Aku meremas cek itu hingga hancur, lalu menyobek surat Indra menjadi serpihan kecil. Saat sidang dilanjutkan, aku berdiri dengan tegap. Air mataku membasahi pipiku, namun mataku menatap hakim dengan penuh ketetapan hati. "Yang mulia," suaraku bergetar namun jelas. "Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya bersalah karena keserakahan dan nafsu saya. Tapi saya tidak akan membiarkan kebenaran terkubur. Pria bernama Indra itu bukan hanya tahu, dialah otak di balik penggantian supplier ayam itu. Ia menggunakan tubuhku untuk melemahkan akal sehat saya, dan saya wanita bodoh yang menyerah padanya. Saya menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Tentang setiap pertemuan di gudang, tentang setiap percakapan soal supplier ayam busuk, dan tentang surat suap yang baru saja kuterima. Saya meletakkan serpihan kertas dan cak itu di meja hakim. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Itu adalah hukuman yang adil. Namun bagiku, hukuman yang sesungguhnya telah selesai saat aku berani membongkar borokku sendiri. Saat aku dibawa kembali ke sel, aku melihat Pak Kromo di barisan belakang penonton. Ia tidak tersenyum, namun ia mengangguk pelan, sebuah anggukan yang menandakan bahwa ia mulai melihat kembali sosok istri yang ia kenal dulu, meski dalam rupa yang paling hancur sekalipun. 2 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri kebebasan duniaku. Di dalam lapas wanita yang sesak ini, aku menemukan bahwa kemerdekaan sesungguhnya bukan terletak pada langkah kaki, melainkan pada kebersihan hati. Aku bukan lagi Lastri yang terobsesi pada daster satin atau aroma melati yang memancing syahwat. Rambut matangku kini lebih sering tertutup kerudung putih sederhana, dan kulitku yang dulu haus akan sentuhan tangan muda, kini lebih sering bersentuhan dengan air wudhu yang dingin. Setiap malam di dalam sel, saat penghuni lain terlelap, aku sering bersujud di atas sajadah yang sudah tipis. Di sana, dalam keheningan yang mencekam, bayang-bayang Indra sesekali masih mencoba menyelinap. Aku teringat panas nafasnya di tengkukku, sebuah memori yang dulu membuat tubuhku bergetar karena nafsu, namun kini hanya menyisakan rasa mual yang dalam. Aku menyadari bahwa gairah itu seperti fata morgana di padang pasir, tampak indah dan menyegarkan dari jauh, namun hanya memberikan rasa haus yang mematikan saat didekati. "Ya Tuhan," bisikku dalam doa yang basah oleh air mata. "Basuhlah sisa-sisa dosa yang melekat di kulitku. Biarkan aku menjadi wanita yang pantas untuk kembali bersanding dengan ketulusan suamiku." Penebusanku di dalam penjara tidak hanya melalui doa. Aku dipercaya oleh kepala lapas untuk mengelola dapur umum. Ini adalah tantangan terbesarku. Di tempat yang serba terbatas ini, godaan untuk bermain dengan anggaran atau bahan makanan selalu ada. Namun, aku telah belajar dengan cara yang paling pahit.
Aku mengajarkan para tahanan wanita lainnya untuk memasak dengan rasa syukur. Jangan pernah biarkan kemarahan atau keserakahan masuk ke dalam kuali kalian, kataku pada mereka suatu pagi, sambil mengaduk sayur lodeh yang harumnya murni berasal dari rempah segar. Masakan adalah doa yang masuk ke dalam tubuh. Jika batinmu kotor, makananmu akan menjadi racun. Tanganku yang dulu terbiasa meraba tekstur tubuh pria yang bukan hakku, kini terbiasa memilah sayuran dengan teliti, memastikan tak ada satupun bahan yang tidak layak konsumsi. Aku menjadi ibu bagi banyak tahanan muda yang tersesat. Mereka sering datang kepadaku, bercerita tentang cinta yang salah dan gairah yang menghancurkan. Kepada mereka, aku memberikan pelukan seorang wanita yang sudah kenyang memakan asam garam kesalahan. Momen spiritual terdalamku terjadi saat bulan Ramadan di tahun kedua. Aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi imam sholat tarawih bagi blokku. Saat aku berdiri di depan, membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang bergetar, aku merasakan kehadiran Pak Kromo dalam batin semestaku. Aku merasa pria itu sedang mendoakanku di rumah kami yang sepi. Suatu sore, aku menerima kabar melalui sipir bahwa Indra telah ditangkap. Ia terjerat kasus penipuan proyek yang lebih besar dan penggunaan narkoba. Mendengar berita itu, hatiku tidak lagi merasa puas karena dendam, melainkan merasa iba. Aku melihat masa laluku pada dirinya, seorang manusia yang diperbudak oleh keinginan dunia yang tak pernah ada habisnya. Aku mendoakannya agar ia juga menemukan tembok penjara di dalam hatinya yang bisa membawanya pada pertobatan. Saat masa hukumanku tinggal 6 bulan lagi karena remisi berkelakuan baik, Pak Kromo datang menjenguk. Kali ini ia membawa sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Seikat bunga sedap malam, bunga kesukaanku sebelum aku terobsesi pada wangi melati yang sensual. "Ibu," katanya, matanya berkaca-kaca menatap wajahku yang kini bersih dari riasan namun memancarkan kedamaian. "Bapak sudah mengecat ulang dapur kita. Bapak juga sudah membelikan kompor baru. Semuanya bersih, Ibu. Bapak menunggu Ibu pulang untuk memasak masakan yang paling jujur untuk Bapak." Aku menangis sesegukan di balik pembatas. Di usia 52 tahun kelak saat aku bebas, aku tahu kecantikanku mungkin sudah benar-benar pudar. Namun aku akan pulang sebagai wanita yang baru. Wanita yang tahu bahwa puncak dari segala kenikmatan adalah ketika kita bisa menatap mata pasangan kita dengan kejujuran yang tanpa noda. Pelabuhan terakhir di meja sederhana. Pintu gerbang besi yang besar itu terbuka dengan suara derit yang panjang, seolah melepaskan beban 2,5 tahun yang menghimpit pundakku. Aku melangkah keluar dengan sebuah tas jinjing sederhana, berisi sajadah, beberapa potong pakaian dan buku catatan resep yang kutulis selama di dalam. Sinar matahari pagi menyentuh kulit wajahku, terasa hangat dan menyucikan. Di usia 52 tahun, aku tidak lagi merasa seperti wanita yang layu, melainkan seperti tanah yang baru saja dibasuh hujan, bersih dan siap menumbuhkan sesuatu yang baru. Di seberang jalan, sebuah motor tua yang sangat kukenal sudah menanti. Pak Kromo berdiri di sana, mengenakan kemeja batik yang paling bagus, yang biasa ia pakai ke undangan resmi. Begitu matanya bertemu denganku, ia tersenyum, sebuah senyum yang menghapus seluruh sisa rasa bersalah yang masih bersembunyi di sudut hatiku. Kita tidak banyak bicara di sepanjang perjalanan pulang. Aku memeluk pinggangnya erat, menyandarkan pipiku di punggungnya yang kokoh. Aroma tubuhnya bukan lagi aroma semen atau debu gudang, melainkan aroma sabun mandi keluarga yang sangat akrab dan menenangkan. Inilah kehangatan yang sesungguhnya, bukan api yang membakar seperti gairah indera, melainkan cahaya lilin yang setia menerangi kegelapan. Sesampainya di rumah, langkahku terhenti di ambang pintu dapur. Pak Kromo tidak berbohong. Dapur itu telah berubah. Dindingnya dicat putih bersih, kompor baru berkilat tertimpa cahaya matahari. Dan di atas meja kayu yang sudah dipel hingga licin, terdapat sebuah papan nama kecil yang diukir rapi. Warung Jujur Bulastri. Bapak ingin Ibu mulai lagi dari sini, tanpa proyek besar, tanpa ambisi yang menyesakkan.
Hanya ibu, bapak, dan orang-orang yang benar-benar lapar. Bisik Pak Kromo di telingaku. Kepulanganku tentu tidak mudah. Bisik-bisik tetangga masih terdengar saat aku pergi ke pasar pagi harinya. Namun aku menghadapinya dengan kepala tegak namun tetap rendah hati. Aku tidak lagi memakai kebaya yang menonjolkan tubuh. Aku memakai daster katun longgar yang sopan dan kerudung yang rapi. Saat bertemu dengan salah satu korban keracunan dulu di tukang sayur, aku berhenti dan menunduk dalam. Bu Siti, saya sudah kembali. Saya tidak minta dimaafkan dalam sekejap. Tapi biarkan saya membuktikan bahwa saya sudah berubah. Kataku tulus. Warung makan sederhanaku pun dibuka. Menunya tidak banyak, hanya masakan rumahan, seperti lodeh, ayam goreng bumbu lengkuas, dan sambal terasi. Setiap bahan kupilih dengan tangan sendiri, dicuci hingga bersih, dan dimasak dengan doa di setiap adukannya. Aku tidak lagi mencari untung besar. Aku hanya mencari berkah, agar nasi yang masuk ke perut orang menjadi energi yang baik. Suatu sore, seorang pria muda yang tampak berantakan lewat di depan warungku. Dari perawakannya, ia mengingatkanku pada Indra. Aku merasakan sedikit getaran di hatiku. Namun bukan lagi getaran nafsu. Itu adalah getaran kewaspadaan. Pria itu menatapku dengan tatapan lapar. Namun aku hanya memberikan senyum seorang ibu yang sedang menyajikan makan siang. "Mau makan, Mas? Silahkan duduk," kataku dengan suara yang tenang dan berwibawa. Aku menyadari bahwa godaan dunia akan selalu ada. Namun kini aku punya benteng yang tak tergoyahkan. Di setiap malam yang kami lalui, Pak Kromo kini sering membimbingku membaca Al-Quran. Dan saat kami berbaring di ranjang, ia memelukku dengan cara yang sangat berbeda. Sentuhannya bukan lagi sekedar formalitas, melainkan ungkapan terima kasih karena istrinya telah pulang. Di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, aku menatap wajah suamiku yang sudah mulai renta. Aku mengecup tangannya yang kasar. Di usia 52 tahun, aku menemukan puncak erotismu yang paling tinggi. Ketika jiwa dan raga menyatu dalam ikatan suci yang jujur, di mana desahan bukan lagi tanda haus akan nafsu, melainkan nafas syukur karena telah diselamatkan dari jurang kehinaan. Warung Jujur Bulastri kini menjadi tempat favorit warga, bukan karena bumbunya yang tajam, tapi karena setiap orang tahu bahwa makanan di sana dibuat oleh tangan seorang wanita yang telah melalui neraka dan memilih untuk kembali ke jalan surgawi yang sederhana.